ini ya, inspiratif sekali beliau. Iya, jadi saya ingin belajar gimana menjalin mobil, gimana kita nambah subscriber. Saya malah pengen belajar gimana caranya umur 75 tetap sehat. Nah, itu yang penting om. Ini saya mungkin juga sebetulnya mungkin bahagia dan sehat di usia senja. Itu lebih penting. Itu mungkin jadi ciri saya. Jadi saya travel pakai motor, naik kelas semuanya. Yang penting banyak Happy juga penting ya om ya. Betul, karena kalau stres itu pangkal penyakit. Kalau happy itu pangkal penyembuh. Banyak aktivitas, dan menjaga kesehatan. Hebat sekali om. 2020. Sirkuit ini memiliki panjang 4,31 km dan terdiri dari 17 tikungan. Homologasi FIA mengevaluasi semua aspek seperti aspal lintasan, area limpasan, pagar pembatas, bangunan pit, dan sistem drainase di sirkuit untuk menjaga keberlangsungan acara tetap aman. Bangunan pit dan paddock sepanjang 350 meter dengan kapasitas 50 garasi dibangun dengan sistem modular yang terdiri dari 3 lantai. Sirkuit ini memiliki teknologi race control canggih yang tersedia untuk memantau lintasan secara langsung. Mampu menampung hingga 195.000 penonton, sirkuit ini terbagi dalam beberapa area dan dibangun dengan memperhatikan aspek lingkungan. Sirkuit ini dapat berfungsi untuk menyelenggarakan acara track day atau event motorsport lainnya, baik bagi roda 2 maupun roda 4. Infrastruktur yang luas di dalam sirkuit ini juga dapat digunakan selain untuk keperluan motorsport, seperti acara komersial dan non-komersial untuk merasakan pengalaman sensasi yang berbeda. Pertamina Mandalika International Circuit menjadi simbol kesuksesan dan kebanggaan dunia motorsport Indonesia dan juga masyarakatnya. Pada saat MotoGP atau WSBK anjing lain itu kita bius semua, kita karantina. Tapi kalau nggak ada, memang itu anjing warga, jadi bisa masuk. Jadi mohon hati-hati aja. Tapi biasanya begitu ada anjing di luar dilihat, kita akan keluarkan bendera kuning. Kalau memang anjingnya itu berada di tengah, baru akan kita kasih red flag. Mohon lihat, memang bendera kita kalau yang sudah biasa sentul dengan di sini jauh. Kita karena kan ada run-off, kemudian gravelnya masih jauh, cuma benderanya akan jauh. Kalau di MotoGP kita pakai digital flag. Memang kalau track day kita nggak pakai digital flag, jadi kita pakai marsal biasa. Ada beberapa waktu itu kejadian udah kasih bendera kuning, merah tetap aja ngebut, jadi nggak tahu. Kasihan teman-temannya yang sudah masuk, teman-temannya sudah masuk sini semua dia masih keliling, lagi dia nggak tahu. Tapi yang di sini nggak ada yang buta warna ya? Ya. Karena begini-begini kadang-kadang nanti dia Iya kan, kasihan teman sini udah mau masuk, dia masih terus saja. Padahal tidak masih bendera. Alasannya mereka saya nggak lihat ya. Kan kalau seorang pembalap matanya harus ke marsal. Langsung jelasinnya diskusi berdua, takut keburu lupa. Mengenai overtake, saya rasa di sesi 1 sampai sebelum kepotong jam istirahat untuk tidak melakukan overtake gitu. Jadi di sini kan campur ya, banyak teman-teman yang masih belum pernah masuk sirkuit, dan saya pun memang belum pernah masuk Mandalika sirkuit. Karena kalau overtake terutama saat ngerem, kita ngerasa, wih kayaknya gue lebih kenceng dari dia, padahal mungkin yang di depan udah tahu tikungannya lebih patah, dia ngerem lebih pelan. Teman-teman pindah racing line kan, dia mah pelan, ternyata itu tikungannya patah. Yang ngambil dari dalam biasanya remnya ngelok, terjadi di situ crash. Hafalin dulu sirkuitnya, nanti setelah jam 1 mungkin di jam 12 kita bisa briefing lagi ya kan, mungkin kita boleh overtake. Kalaupun overtake sebelum jam 12 ini, sebelum kalian hafal, kalau mau overtake saya rasa boleh, tapi di straight, di lurusan. Setelah kalian keluar tikungan, kalian lihat udah straight, ikuti aturan dari Pak Denny, yang mau nyalip yang pindah line. Jadi yang disalip diem aja. Tapi sebaiknya lakukan itu setelah keluar tikungan, di straight gitu. Iya, karena kan saya maunya kalian waktunya panjang nih sampai sore. Jangan sampai gitu kan,
saya mau Om Dondai kayak kemarin di simulator nafsu ya kan, di tikungan R1, R3 tuh yang kanan terus kiri, kejedot gitu kan. Repot urusannya kalau beneran gitu. Jadi saya rasa setuju kali ya kalau sebelum jam 1 sebaiknya jangan ada tuh ngambil dalam, karena kita masih fokus nih ngeliatin depan sirkuit. Oh ini kayak gua belok kanan nih. Tahu-tahu Om Dondai masuk. Selesai urusan. Tapi kalau memang speednya terlalu berbeda jauh, nyaliplah di strike. Slow aja, santai, biar yang di belakang yang mau lewat, yang milih dia lewat jalur mana, ya. Terus tadi ngomongin run off area, sirkuit ini kalau yang udah pernah kesentuh beda jauh banget, ya. Di sini saya aman banget, cuman kadang-kadang rookie mistake tuh gini, misalkan kita excited gitu ya, kita ngeremnya terlalu terlambat sehingga kita udah berasa nih, wah saya bakalan miss di apex gitu ya. Nah kalau misalkan disentuh, mungkin kita coba daripada mobil baret nih masuk gravel nancep, paksa masuk gitu ya. Nah tapi kalau di sini karena run off-nya itu lebar banget, kalau kita udah tahu miss apex-nya, jangan dipaksa belok, lempengin aja dulu ekstra karena ada run off-nya sampai mobilnya udah bener-bener pelan, baru belokin gitu ya. Jadi nggak usah takut mobil kenapa-napa. Kalau memang udah telat breaking point-nya udah lewat, ya udah bablasin aja. Daripada bablas dalam kondisi miring, lebih baik bablas dalam kondisi lurus karena gripnya akan lebih baik gitu ya. Nah pada saat keluar area pasti kan pertama yang dipikirin saya keluar area, berarti saya harus balik lagi masuk ke dalam. Nah pas balik masuk ke dalam, balik lagi, please check your mirrors dan lihat, karena takutnya misalkan saya sama Lukas, saya overshoot nih, saya di depan, Lukas lihat saya overshoot, dia nggak overshoot gitu ya, dia sesuai racing line-nya. Tapi pada saat saya balik, kalau saya nggak lihat ada Lukas, nabrak lagi. Jadi pada saat keluar out, lebih baik it's okay out gitu ya, nggak usah khawatir, gravel masih jauh. Tapi pada saat mau rejoin the track, ya lihat dulu ada mobil nggak dari belakang. Rejoin the track safely. Gitu. Jadi kalau dari saya sih mungkin tambahannya itu aja, constantly check your mirrors, jangan panik gitu ya, biarin yang belakang yang mau lewat yang milih jalurnya di mana, nggak usah kita ngerem mendadak, nggak usah pindah jalur, dan kalau kita over Kampas rem yang full racing. Jadi beberapa mobil yang saya coba di sini, walaupun memang mobil-mobil sport, ketika di push terus lebih dari 2 lap, 3 lap, 4 lap gitu, dia bisa kadang-kadang tiba-tiba langsung hilang remnya karena terlalu panas. Terlalu panas itu bisa dari brake pad-nya, bisa dari minyak remnya yang mendidih, atau karena kita selang remnya bukan dari steel hose, dia bisa melebu, jadi nggak ada tekanan. Dan itu terutama terjadi itu failnya biasanya di rem depan. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya remnya blong? Yang pertama biasanya itu nggak langsung, biasanya itu kerasa udah bagel. Kalau udah bagel, mendingan kita slow down lap. Jadi biasanya orang tuh kalau di sini ketika dia udah 1 lap dia full attack, lap berikutnya dia nggak full attack, terutama di remnya, supaya remnya itu bisa dingin, di lap berikutnya dia bisa tapi kalau emang benar-benar kejadian kita lagi high speed terus abis itu remnya blong, FK8 tuh pakai handbrake elektrik nggak? Iya. Itu tarik aja, karena itu akan ngerem ke roda belakang, yang biasanya rem belakang itu masih berfungsi dan dia tidak akan mengunci. Dia tidak akan mengunci, mobil masih bisa dibelokin, itu ditarik aja sampai mobilnya lambat, habis itu langsung pelan-pelan masuk ke gitu. Tapi kalau yang rem belakangnya gini jangan ditarik. Tapi kalau yang elektrik boleh. Itu aja. Terima kasih Pak. Ada lagi? Jumlah mobil yang ikut cukup banyak mobil, cukup banyak. Ada, tapi bukan Type R, ada Porsche, ada mobil Honda lain, cukup banyak, 35 katanya. Cukup banyak jumlahnya.
Honda Civic Type R ini dalam keadaan standar, berapa waktunya di Mandalika, gimana rasanya di sirkuit Mandalika ini. Jadi mobilnya udah dikirim ke sini dan ini sekalian dalam rangkaian acara Art Club. Jadi Art Club Honda Fest yang diadakan oleh Art Club. Fitra ini lagi memberikan komentar, lagi memberikan introduction. Berapa waktunya mobil ini dalam keadaan standar di Mandalika dalam spek yang standar. Kita lagi mulai. Hah? Apa ya? Ada. Ini stikernya di sini. Ini masih rem tangannya masih nyala. Enggak, ini belajar semua. Pakai hazard kok. Belum jalan. Ini abu-abu kayak kamu punya. Abu-abu Budi. Tapi ini bukan Civic beneran Type R. Type R semua. Bedanya Type R cuma di Banyak sih. spoilernya. Enggak. White body, spoiler, engine, suspension juga beda. Tapi kalau dari luar kan kelihatannya hanya Kalau orang yang ngerti ya tahu. Begitu lihat yang palsu tahu. Pak, foto Pak. oh, bagus loh foto kamu. Ini mobil kamu ya? Bukan. Race line-nya dari kiri kan. 3 aja kan. 4 lah. Di 3. Kayak mobil. Ngapain dia masuk ke situ? Lebih kerasa G-nya